Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Artinya seseorang tidak bisa dikatakan pandai bersyukur kepada Allah jika dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Setelah khutbatul hajah yang diantara isinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ana secara pribadi mengucapkan terima kasih dan atas nama jamaah tentunya kepada Bapak Ketua DKM dan seluruh pengurus Masjid Kuba 9 Muhajirin. Namanya diganti gitu ya, Masjid Kuba 9 Muhajirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka dengan pahala yang besar. Juga kepada Bapak Permadi yang secara khusus ya pas WA Anda terima. Kemudian karena sudah kangen ngaji ya, dan Anda yakin semua juga sudah rindu untuk thalabul ilmi, maka Anda sempatkan kembali waktu untuk sama-sama duduk di majelis yang mulia ini mengamalkan sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Dan menuntut ilmu ikhwati fillah adalah bagian daripada jihad ya. Ini yang harus kita pahami. Jihad bukan hanya dengan pedang, tapi thalabul ilmi juga adalah jihad. Kita berangkat dari rumah, kemudian duduk di majlis ilmu, mencatat, mendengarkan kalam Allah, mendengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan perkataan para ulama dan mencatat fawaidnya. Ini bagian daripada jihad. Orang yang menganggap aktivitas ini bukan jihad, maka akalnya kurang. Abu Darda pernah berkata, sebagaimana perkataan dinukil oleh Ibn Abdul Barr dalam kitab beliau,
Kata beliau, man ra'a al-ghuduwa war-rawaha ila al-ilm laysa min al-jihad faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu. Barang siapa yang menganggap al-ghudu war-rawah, al-ghudu war-rawah, berangkat di pagi hari atau sore hari untuk menuntut ilmu, bukan bagian daripada jihad, maka orang tersebut akalnya kurang dan ra'yunya kurang. Ini kata Abu Ad-Darda. Dan apa yang dikatakan beliau betul. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Artinya, tidak selayaknya, tidak semestinya semua orang beriman itu pergi berperang untuk berjihad dengan pedang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kenapa tidak ada dari setiap golongan itu berapa orang mereka pergi untuk memperdalam ilmu agama, liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan agar memberikan peringatan kepada kaum mereka apabila mereka kembali, la'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka bisa menjaga diri. Di ayat yang mulia ini, ikhwati fillah, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat nafara, nafara yanfiru. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru. Ini fi'il mudhari'. Kemudian ketika berbicara tentang talabul ilmi, falaula nafara. Ini fi'il madi. Nafara yanfiru. Artinya sama. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang berjihad dengan pedang, itu jihad, menggunakan kalimat yanfiru. Dan ketika berangkat untuk nuntut ilmu juga menggunakan kalimat nafara. Maka menuntut ilmu, ikhwati fillah, ini bagian daripada jihad fi sabilillah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man jaa'a masjidi hadza wa lam ya'tihi illa li khair yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah." Barang siapa yang mendatangi masjidku, tidaklah dia mendatanginya melainkan untuk kebaikan yang dia pelajari atau dia ajarkan, maka orang ini kedudukannya seperti mujahid fi sabilillah. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi orang yang menganggap, siapa saja yang menganggap orang yang belajar agama, nuntut ilmu syar'i, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar ilmu agama bukan bagian daripada jihad, faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu, maka orang tersebut akalnya kurang, ra'yuhu kurang. Ini perkataan Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, belajar agama atau nuntut ilmu syar'i, mempelajari
qala Allah wa qala Rasul dan qala sahabah, ini adalah sebuah aktivitas yang sangat besar yang orang yang mempelajari Al-Quran, hadis dan aqwal sahabah, kemudian dengannya dia paham mana yang hak, mana yang batil, dia mengerti fikih, maka orang tersebut diinginkan kebaikannya oleh Allah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia faqih, paham tentang agama, mengerti tentang din. Kebalikan atau mafhum mukhalafahnya, kata ulama dari hadis ini, orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang jauh dari belajar, orang yang enggak ngerti agama. Oleh karena itu ikhwati fillah, hendaknya kita semangat terus belajar agama, belajar din, karena ini merupakan harta kekayaan yang sangat besar. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir." Yang artinya sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham. Wa innama warathul ilm. Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Jadi para nabi dan rasul mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia mengambil kekayaan yang sangat banyak. Oleh karena itu sebagian ulama juga berkata, babun minal ilmi khairun minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu, babun minal ilmi yata'allamuhul mar'u, satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini malam pertama kita kembali lagi untuk mengkaji kitab Umdatul Ahkam, dan jujur saja Anda lupa sampai bab apa kita berhenti, ya? Hadis ke 63. Baik, insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas. Kitabnya di bawah, ya. Ini muqaddimah saja. Muqaddimah tentang pentingnya belajar agama, pentingnya berilmu. Jadi ilmu ini penting ikhwan fillah. Ilmu agama, ya. Ilmu yang diwarisi oleh para nabi dan rasul. Ilmu yang dengannya seseorang diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena apa? Karena semua keburukan ikhwani fillah yang ada di atas muka bumi ini, kalau kita perhatikan, dasarnya adalah kebodohan. Dasarnya adalah kejahilan. Tidak ada keburukan melainkan karena kebodohan. Ya. Kita lihat kesyirikan yang terjadi karena kebodohan. Kemaksiatan, zina, liwat, homoseksual, kemudian tabarruj, ya.
berhukum dengan selain hukum Allah. Ini karena dasarnya jahl. Kita perhatikan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwahi orang-orang kufar agar beribadah hanya kepada Allah semata, apa jawaban mereka? Kata mereka, wahai Muhammad, engkau atau kami beribadah kepada Allah satu hari bersama engkau, dan hendaknya engkau beribadah bersama kami, menyembah Tuhan-Tuhan kami juga satu hari, gantian. Toleransi dalam urusan akidah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikhwani fillah, dalam surat Az-Zumar ayat 62 sampai 63. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Perhatikan ikhwah. Katakan wahai Muhammad. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata dengan perkataan ini. Apakah kepada selain Allah kalian memerintahkan aku untuk menyembahnya? Apakah kalian memerintahkan aku untuk menyembah selain Allah? Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang jahil. Lihat, wahai orang-orang jahil. Apa arti jahil? Bodoh. Berarti orang yang memerintahkan kita atau siapapun menyembah selain Allah menurut Al-Quran, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang apa? Orang jahil, orang bodoh. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum engkau, la in asyrakta, apabila engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, niscaya amalmu akan hancur binasa, wa la takunanna minal khasirin, dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Ini syirik. Tidaklah seseorang melakukan kesyirikan melainkan karena kejahilan. Tidaklah orang melakukan perbuatan maksiat melainkan karena kejahilan. Orang melakukan perbuatan zina karena jahil. Bisa lihat surat Yusuf ayat ke-23. Ketika istri Imra'atul Aziz, ya, dan para wanita min ilyatil qaum, para wanita bangsawan, mereka mengajak berbuat mesum dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi assalam berkata, dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, qala rabbis sijn ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Nabi Yusuf berkata, wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada seruan mereka itu, ajakan mereka itu, godaan mereka itu. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin wa akun minal jahilin. Dan jika engkau tidak palingkan aku dari tipu daya mereka, kait mereka, niscaya aku cenderung kepada mereka. Wa akun minal jahilin, dan aku termasuk orang-orang yang jahil. Jadi tidaklah orang melakukan perbuatan mesum, zina, melainkan karena apa? Kejahilan. Liwat, homoseksual, kalau sekarang apa tuh? LGBT, ya. Tidaklah hal itu terjadi karena kebodohan.
Dan tidaklah mereka melakukan hal itu karena mereka jahil. Kita lihat surat An-Naml ayat 54 sampai 55. Surat apa? An-Naml. An-Naml itu artinya apa? Semut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun." Dan ingatlah akan Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishata wa antum tubsirun, apakah kalian melakukan perbuatan keji dan kalian tahu itu, kalian melihat itu. A innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa, apakah kalian melampiaskan syahwat kalian kepada laki-laki, tidak kepada para wanita? Bal antum qaumun tajhalun, sungguh kalian ini adalah kaum yang bodoh, jahil. Di sini Allah Subhanahu wa taala ikhwan fillah mengatakan bahwa melakukan homoseksual, ya, sesama jenis, karena apa? Karena kebodohan, ya. Dan ini dinyatakan oleh Allah lewat lisan Nabi Lut, bal antum qaumun tajhalun, kalian orang-orang bodoh, ya. Tabarruj, wanita tidak berpakaian pakaian syar'i, tidak memakai jilbab, membuka aurat, itu karena apa juga? Karena kebodohan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 33, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah yang pertama. Kenapa disebut jahiliyah? Nisbat kepada jahal, kepada kebodohan, ya. Jadi wanita yang tidak menutup auratnya ketika keluar rumah, ketika ada selain mahram, ini menunjukkan bahwa wanita tersebut kurang ilmu atau berada dalam jahal, kebodohan, ya. Jadi kesimpulannya ikhwati fillah, bahwa kebodohan ini sumber masalah. Kebodohan aslu kulli syarr, kata ulama, pokok dari semua keburukan. Oleh karena itu hendaknya kita belajar agama, nuntut ilmu, dan kita ajak keluarga kita ajak saudara-saudara kita ajak kaum muslimin untuk belajar agama yang pahalanya sangat besar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Selain hal ini, ulama mengatakan bahwa kebodohan itu bisa membinasakan, bisa mencelakakan, ya, bisa mencelakakan diri sendiri, bisa mencelakakan orang lain, dan bisa mencelakakan umat. Mencelakakan siapa saja? Diri sendiri, kemudian orang lain, dan umat. Dalilnya yang pertama, ikhwani fillah, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 3470 dan Muslim nomor 2766. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan." Kata Rasul, dahulu orang sebelum kalian itu ada, kaum sebelum kalian ada seseorang yang membunuh 99 nyawa. Subhanallah, dosa besar, ya. Mukul orang dosa,
Nyakitin orang dosa, apalagi membunuh, apalagi lebih dari 99. Tapi subhanallah, kata Rasul SAW, orang ini ingin bertobat. Dan dia bertanya kepada manusia tentang orang yang alim di atas muka bumi ini. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardh. Dia bertanya tentang orang yang paling berilmu yang ada di atas muka bumi ini. Fadulla ala rahibin. Tapi sayangnya dia ditunjukkan bukannya kepada orang yang berilmu, tapi kepada rahib. Rahib ini ikhwati fillah, ahli ibadah, enggak berilmu. Nah, kalau kita lihat hadis ini, ada kemiripan dengan zaman sekarang. Bahkan sama manusia. Zaman sekarang banyak orang yang tidak bisa membedakan mana ahlu ilmi, mana yang bukan ahlu ilmi. Tidak bisa membedakan mana ulama dan mana bukan ulama. Tidak bisa membedakan mana ulama, mana ustad. Dianggapnya ustad itu ulama. Tidak bisa membedakan mana ulama, mana khutbah. Orang yang suka berkhutbah saja. Tidak bisa membedakan mana ulama, mana orang yang suka berdoa saja, ngimami. Tidak bisa membedakan ulama dengan imam masjid. Tidak bisa membedakan ulama dengan cendekiawan. Tidak bisa membedakan ulama dengan penceramah. Banyak. Zaman sekarang, kata ulama, ya, orang awam itu menganggap orang yang duduk di atas mimbar atau berdiri di atas mimbar itu alim. Al-alim indal awam man su'adal mimbar. Orang alim menurut orang awam itu orang yang tampil di mimbar. Ya. Nah, seperti zaman sekarang, baru lomba ceramah juara 1, kemudian dianggap ulama. Padahal orang tersebut cuma modal retorika saja. Tampil di YouTube dianggap ulama. Aktif di medsos, di Facebook dianggap ulama. Jadi mufti diyar Facebookiyah. Ini musibah. Kita harus bisa membedakan mana ulama yang betul-betul alim dengan yang selain ulama. Ya. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, orang ini sayangnya ditunjukkan kepada rahib, ahli ibadah tapi bukan ulama. Datang orang ini, orang yang tidak takut mati. Orang yang bunuh itu kalau bunuh orang kayak mites nyamuk. Ada lalat matiin, ya. Nah, dia datang kepada rahib. Dia bertanya, apakah ada tobat? Kata si rahib tadi, dia jawab tidak ada tobat. Subhanallah, kata ulama, seandainya dia pintar atau berilmu, dia harus tahu yang datang ini orang nggak takut mati, orang yang suka bunuh, dan kalau salah jawab bisa mati dia. Dan ternyata betul, dia bikin orang tersebut putus asa. Oh, nggak ada tobat, ya sudah, kalau nggak ada tobat sekalian dibunuh jadi 100. Lihat, dia mati karena fatwanya yang salah, atau dia meninggal karena fatwanya yang salah. Lihat, karena kebodohan bisa membunuh orang. Dan hadisnya panjang, sampai dia bertanya lagi tentang betul-betul orang yang betul-betul alim. Kemudian ditanya apakah ada tobat, dijawab tidak ada yang menghalangi antara taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya panjang. Jadi ini dalil bahwa kebodohan bisa membunuh diri sendiri, bisa mencelakakan diri sendiri. Kebodohan bisa mencelakakan orang lain, bahkan bisa membunuh orang lain. Berapa banyak zaman sekarang ikhwan fillah fatwa-fatwa yang dengan fatwa-fatwa yang tidak bertanggung jawab itu banyak orang yang sakit dan banyak orang yang mati.
banyak orang yang meninggal. Di antaranya fatwa demo. Banyak anak muda yang meninggal. Semangat tanpa ilmu. Dalilnya adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama." Kita pernah keluar safar, kemudian ada seseorang di antara kita yang kena batu, kepalanya luka. Kemudian bertanya, kemudian di malam hari itu dia bermimpi mimpi basah. Istilah kita mimpi apa? Mimpi basah. Mimpi basah berarti mewajibkan dia harus apa? Mandi junub, ya kan? Fasa'ala ashabah, maka dia pun bertanya kepada sahabat-sahabatnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apakah kalian jumpai adanya rukhsah, keringanan bagiku untuk bertayamum? Mereka jawab, lihat jawabnya dengan dasar kebodohan. Kata mereka, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Kami tidak menjumpai rukhsah untukmu selama kau sanggup untuk menggunakan air. Lihat, fatwa mereka didasari dengan kebodohan. Faktasala famata. Faktasala, maka dia pun mandi besar, famata, dan mati, meninggal. Kemudian ketika kami kembali ke Madinah, ini kata Jabir, menemui Nabi SAW, dan Nabi dikhabarkan tentang kejadian itu. Apa kata Rasul SAW? Kata Rasul, qatalahumullah, mereka semua itu telah membunuhnya dan Allah membalas mereka. Ini kata Rasul SAW. Ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul ayyi as-su'al. Tidakkah mereka bertanya kalau mereka tidak berilmu? Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan, obat dari kebodohan adalah bertanya. Innama kana yakfihi ayyatayammam, sesungguhnya cukup bagi dia hanya bertayamum saja. Ini jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ikhwan fillah menunjukkan pada kita semua bahwa apa? Bahwa kebodohan ini bisa membunuh orang lain. Berikutnya ikhwan fillah, yang terakhir, ya, Isya jam berapa kita? Masih 5 menitan lagi ya? Baik, masih banyak ya. Kebodohan ikhwan fillah bisa merusak umat, bisa mencelakakan umat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari di sini nomor 100 dan Muslim nomor ke 2673. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah tidak begitu saja mengambil ilmu langsung dari para hamba. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mengambil ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubki aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sehingga jika tidak ada orang yang berilmu, maka manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin, menjadikan orang-orang juhala diangkat menjadi pemimpin.
Jadi yang jadi pemimpin itu siapa? Orang-orang bodoh. Ini cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu. Karena tidak ada orang yang berilmu, tidak ada orang yang menasihati dengan ilmu, tidak ada orang yang mengingatkan tentang ilmu, dan ulama sudah mati dan ilmu dicabut. Ya, di saat itu maka orang-orang itu mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka. Apa yang terjadi? Fasu'ilu, maka mereka pun menjadi tempat rujukan, tempat-tempat rujukan. Orang bertanya, fasu'ilu, maka mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka menjawab pertanyaan manusia, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan mereka menyesatkan. Ini yang kata Allah Subhanahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang yang berfatwa tanpa ilmu itu sesat dan menyesatkan. Ya. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita duduk di sini ya, dalam rangka insyaallah taala menghidupkan sunnah dari sunnah-sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekali lagi seperti yang di muqaddimah Anda sampaikan, bahwa berangkat dari rumah menuju ke masjid untuk belajar agama bagian daripada jihad. Ya, mujahid fi sabilillah. Dan kita ingin agar kita memiliki ilmu, sehingga ucapan kita ngomong dengan ilmu, sehingga amalan kita beramal juga dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Bahkan kalau kita lihat ikhwan fillah ya, kitab yang dasar dari kitab akidah yang kita pelajari ya, kitab Salasatul Usul itu muallifnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah berkata, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau, wajib bagi kita mempelajari 4 masalah. Al-ula, yang pertama, ilmu tentang ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu tentang mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal din Islam bil adillah, dengan dalil-dalil, bukan dengan katanya, bukan dengan dasar mimpi orang, bukan dengan dasar perasaan, bukan dengan dasar tajribah, percobaan orang, tapi dengan dalil. Ini yang pertama, al-ilm. Yang kedua, al-amal. Yang ketiga, ad-da'wah. Yang keempat, as-sabru 'alal adzafi, bersabar. Ya, bersabar menghadapi gangguan, cobaan. Nah, sebelum beramal, sebelum berdakwah dan sabar, belajar apa dulu? Ilmu dulu. Ini menunjukkan bahwa al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Dan kita ikhwati fillah, alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa kembali duduk di masjid. Ini nikmat besar. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yakni masjid. Ini rumah Allah, ikhwan fillah, yang wajib kita muliakan.
Dan siapa saja yang memuliakan rumah Allah akan dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempelajari Quran, mereka membaca Quran dan mempelajari isinya, melainkan kata Rasulullah SAW, illa nazalat alaihim sakinah, turun ketenangan pada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah. Ya, wa hafathumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut-sebut mereka, Allah puji-puji mereka di depan para malaikat. Kalau kita tidak mendapatkan di majlis ini kecuali hadis ini, dan kita pahami betul-betul, ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita pahami hadis ini, kita ingat hadis ini ketika kita berangkat ke masjid untuk belajar agama, ya, akan mendapatkan 4 hal. Kata ulama, empat hal yang dilakukan oleh siapapun akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama, berkumpul. Berkumpulnya di mana? Di majelis gaplek? Bukan. Berkumpulnya di fi baitin min buyutillahi ta'ala, di salah satu rumah Allah. Yang ketiga, membaca Quran. Yang keempat, bertadarus, mempelajari Quran. Isinya 4 hal. Akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama, sakinah, ketenangan. Setiap yang datang untuk ngaji, ikhwan fillah, ngaji benar, niatnya karena Allah, ngaji, ya, betul-betul ngaji, siapkan niatnya, siapkan alat-alatnya, ya, kolamnya, kemudian bukunya, ya. Dia akan mendapatkan ketenangan, tenang, sangat tenang. Semua kita dikasih sama Allah ketenangan, nikmat, ya. Tapi ketenangan ini jangan disalahartikan dengan sebagian orang yang masuk majelis kemudian tidur. Ini bukan nikmat. Ini kalau setiap masuk masjid, subhanallah, susah tidur di rumah, masuk ke masjid, thalabul ilmi tidur. Ini bukan nikmat, hada azab hada. Orang baca subhanakallah bihamd, doa qabla majlis, dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Setelah ngaji baca doa bangun tidur. Sakinah yang pertama. Yang kedua, rahmah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Ini kata Rasul. Dan isinya terlaknat. Kecuali 3 hal. Zikir kepada Allah, orang yang belajar, dan orang yang mengajar, orang yang alim. Dan kita duduk di majlis, kata Rasul SAW, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat. Kalau kita ingin rahmat Allah, ada di majlis-majlis ilmu, ada di majlis kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bahas macam-macam. Antum lihat pengajian sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, kajian salafiyin, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Allah berfirman, Rasul bersabda, sahabat berkata demikian. Itu isinya. Ya, dan itu ilmu. Dan itu yang dikatakan Ibnu Qayyim. Al-ilmu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah, wa laysa bitanwi. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulnya, dan perkataan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga apa, ikhwan? Rahmat, sakinah. Yang kedua rahmat. Yang ketiga malaikat kelilingi kita, dan kita yakin. Tapi kita harus betul-betul majelisnya benar. Yang kita ajarkan, yang kita baca, dan antum duduk di sini betul-betul kan dikelilingi oleh malaikat. Bukan majelis bodor. Di sini bukan tempatnya bodor. Kalau mau cari bodor bukan di sini. Di sini cari ilmu. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Bukan cari bodor. Ya. Kalau bodor banyak. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu
fi man indah. Allah puji di depan para malaikat. Masya Allah. Jadi keutamaannya sangat banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kal muqaddimah. Seperti muqaddimah ya, muqaddimah kita melanjutkan pembahasan Umdatul Ahkam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan dunia kita semua dan akhirat kita. Sudah Isya? Iya. Cukup dulu mungkin. Cukup 5. Ya. Ya. Baik, ini saja. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.